jadi pada pagi hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber di sekolah menengah atas yang berada di daerah Jakarta, di mana pada pagi hari ini sudah kedatangan narasumber. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafiz Zikri dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, jadi pada pagi hari ini ialah ingin mewawancari tentang bakat dan juga multiple intelijensi. Nah, pada pagi hari ini juga ada kedatangan dengan narasumber yang bernama saya Fraze Nova, saya dari sekolah SMA Angkasa 2 Alim Perdana Kusuma. Ya, dari SMA Alim Perdana Kusuma. Nah, jadi itu wawancara pada pagi hari ini yaitu membahas tentang bakat dan kecerdasan multiple intelijensi. Jadi itu kita menilai kecerdasan itu tidak hanya dari satu kecerdasan, tapi bermacam-macam. Jadi itu anak murid yang jago matematika itu tidak tentu disebut paling cerdas gitu di kelasnya, tapi banyak gitu kecerdasan yang lain-lainnya gitu. Nah, langsung saja masuk dalam tahap wawancara yang pertama. Nah, apa yang diketahui ketahui dengan minat dan bakat gitu? Ceritain dengan minat saya apa, bakatnya apa gitu. Oke, untuk minat saya itu lebih ke arah olahraga ya, karena yang pertama tuh buat fisik kita lebih sehat, lebih bugar. Dan untuk bakat yang kedua mungkin menurut saya, kalau saya pribadi itu musik ya bapak. Ya, jadi kalau minat kan istilahnya kita senangi ya, kalau minat. Nah, kalau bakat itu mungkin kita senangi terus juga mendalami gitu istilahnya. Jago lah kita dalam hal tersebut gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua, biasanya tuh dalam minat yang bakat yang kita punya tuh cara ngasahnya tuh gimana tuh, dengan ikut sekolah bola atau apa gitu? Yang pasti mungkin sering-sering dilatihnya tuh dengan cara kayak ikut latihan atau ikut, kalau di sekolah itu mungkin ada ekstrakurikuler, ya gitulah. Nah, ekskul apa itu di sana? Kalau di sekolah saya sih lebih ada futsal, basket, badminton, terus paskibra, dan banyak lagi. Masih saya banyak, ya? Udah lupa ya. Itu yang paling favorit tuh sekolah apa di sana, misalkan yang sering banyak juara gitu di sana? Basket. Kemarin basket kalau nggak salah ikut DBL, tapi ya gitulah. Iya, yang penting kayak berpartisipasi gitu. Istilahnya juga udah bagus sih, udah berpartisipasi. Nah, menurut saudara nih, fasilitas di sekolah tuh kayak menunjang minat dan bakatnya tuh siswanya sudah memadai atau belum gitu, kayak tersedia kayak lapangan, terus perpus gitu, dan lab gitu? Kalau di sekolah saya itu sangat memadai, dari mulai lapangan, alat-alatnya pun lengkap, bisa dibilang lengkap, dan guru-gurunya pun yang di sana bisa mendukung anak muridnya untuk mencari bakat yang sesuai. Ya, jadi kayak guru itu mendukung banget sekali. Terus kira-kira tuh gaya pengajaran di kelas tuh kayak gurunya tuh bervariatif gak, kayak istilahnya tuh metodenya ceramah aja atau kayak keluar ruangan gitu, misalkan kayak mungkin belajar kita pada besok hari ini kita akan pergi ke taman mini atau apa gitu istilahnya. Kalau enggak belajar guru itu pakai video, terus juga kayak diskusi kelas gitu gak misalnya? Sangat variatif. Contohnya belajar fisika ya, kadang-kadang kita tuh kalau belajar fisika kadang suka ke lab untuk ya mengenal alat-alat yang ada di sana. Terus banyak juga sih yang menggunakan proyektor, menggunakan video. Nah, itu sangat membantu sekali untuk pembelajaran. Berarti variatif ya, nggak monoton berarti pembelajarannya ya. Terus selanjutnya dari multiple intelijensi yang nanti saya akan jelaskan gitu, istilahnya bakat-bakat, kecerdasan. Kayak istilah yang pertama tuh kecerdasan linguistik. Dari saudara sendiri, kecerdasan linguistik tuh kayak ada gak di dalam diri, misalkan kayak suka ngarang, terus juga sangat hafal tuh nama tempat, terus juga jago debat gitu misalnya? Kalau untuk jago debat sih mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau menggunakan bahasa sendiri mungkin bisa untuk mengasah gitu ya, mengasah kemampuan berkata-kata gitu ya. Istilahnya kecerdasan linguistik tuh seperti itu gitu. Nah, istilahnya kalau yang kedua tuh kecerdasan matematis yang kedua tuh. Kira-kira suka gitu nggak? Apa mampu mengerjakan hal yang secara logis gitu? Kalau untuk matematika sendiri kurang, tapi kalau buat fisika sangat minat gitu, karena hal-hal yang baru gitu ada di sana semua. Iya. Berarti jurusan IPA kali ya, apa gimana? Gua jurusan IPA. IPA ya? Iya. Nah, yang selanjutnya itu kayak kecerdasan spasial nih. Dia tuh lebih kayak suka memahami informasi itu kayak lewat gambar gitu. Misalnya kan
guru kayak presentasi nih. Iya. Jadi dia tampilin gambarnya itu langsung kita paham tanpa dia kayak biasanya kan teori-teori aja gitu. Nah kalau guru ini kayak suka nampilin gambar, kira-kira suka nggak gitu kalau misalkan guru nampilin gambar kayak langsung paham gitu? Suka tapi nggak langsung terlalu paham ya. langsung ini ya. Butuh tidak berapa menit buat langsung paham. Oh berarti nih selanjutnya tuh kayak kegiatan kinestetik. Nah suka olahraga gak kira-kira? Suka banget. Suka buat olahraga Iya. ya. Nah berarti itu berarti ada dalam ini ya kinestetik. Nah selanjutnya ada musikal. Kira-kira suka musik gak nih atau memainkan alat musik gitu kayak gitar? Suka musik, bisa main alat musik. Bisa musik dan alat Iya. musik. Berarti ada dalamnya. Terus juga ada kecerdasan intrapersonal. Nah biasanya tuh intrapersonal itu tuh suka melakukan pekerjaannya aktivitas sendiri gitu. Kira-kira gimana? Kalau Suka nggak? sendiri rada susah ya, mending belajar tuh Kelompok ya? berkelompok ya. Nah kalau yang kelompok ini tuh interpersonal namanya. Dia tuh suka bersosialisasi. Terus juga dia kadang lebih banyak temennya. Dia Iya. kadang nggak introvert lah istilahnya. Nah yang selanjutnya tuh kayak naturalis. Yang naturalis ini kayak suka jalan-jalan di alam terbuka gitu. Kayak misalkan hiking gitu, gunung. Terus dia masuk ke mata kuliah IPA gitu. Yang tadi kayak fisika dan lain-lain. Berarti kayak naturalis berarti pelajaran IPA suka Iya, ya? Berarti suka. ya. Kalau jalan-jalan di alam terbuka gimana? Suka Wah, nggak? itu suka banget itu. Suka banget, ya? Healing banget itu. Healing banget kan ya, Iya. apalagi ke mana Bogor itu puncak Iya. ya, Warpat gitu kan. Apa anak zaman sekarang. Hmm. Terus nih dalam perayaan selanjutnya kalau orang tua tuh mendukung nggak dengan bakat yang kita minat? Terus kayak contohnya mungkin kayak orang tua memperhatikan misalnya kita suka musik dibelikan alat musik gitu, atau sekolah bola atau kita suka bola tuh sering dibeliin sepatu bola atau kita sekolah bola gitu kan. Orang tua sih untuk sejauh ini lumayan mendukung untuk kita melaksanakan hobi kita dan Hobi kita, ya iya. Berarti sangat mendukung. sangat mendukung ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kalau menurut kita nih pandangan kita mempelajari banyak hal tuh kayak minat bakat yang tadi yang sebutkan tuh banyak ya kecerdasan. Kira-kira tuh kayak penting gak sih kayak mempelajari minat dan bakat yang banyak di masa depan gitu istilahnya. Apalagi kan nanti pembelajaran tuh semuanya serba teknologi Iya. kan gitu kan. Apalagi teknologi terus juga masuk di era society gitu kan, dimana semuanya tentang teknologi gitu. Kira-kira penting banget gak atau biasa aja gitu? Ini sangat penting banget ya karena Iya. kan di masa depan nanti semuanya bakal IT gini kan. semua. Nah, kebetulan lagi ntar ibu kota katanya mau pindah dan Iya. itu sangat penting sekali menurut saya ya karena di masa depan tuh sangat mungkin tenaga-tenaga yang lain tuh bakal terganti dengan robot-robot Gitu ya. istilahnya kita harus punya Harus dasar, punya dasar gitu. ya. biar kita nggak tergerus oleh Iya. zaman gitu istilahnya kita bakal bisa bersaing di era Iya. yang zaman sekarang, gimana kan di zaman nanti apalagi kan kita masukin masyarakat ekonomi Asia gitu, dimana Iya. kan orang-orang asing atau terutama kayak Australia dan Singapura tuh gampang banget masuk ke wilayah Indonesia Iya. tanpa istilahnya dia tinggal mempelajari bahasa Indonesia saja tuh dia bisa gitu bisa istilahnya bersaing. masuk ke Indonesia. Iya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan untuk pada pagi hari ini. Wawancara sangat bermanfaat sekali dengan narasumber yang kita pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu. Ya mungkin itu saja, kurang lebih yang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah langsung saja adik memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama sekolah sama kelasnya. Nama aku Kihanis Masyadina. Sekolah aku di SMPN Negeri 157 Jakarta, kelas 7. Kelas 7, oke. Oh, berarti baru lulus ya dari SD? Iya. Baru kelas 7. Baru oke. Ya, untuk kebetulan juga kakak dulu alumni dari SMP 157 dulu. Udah lama banget gitu. Nah, dulu masih kenal Bu Sumarti. Udah lama ya? Iya. Nah, jadi langsung saja kalau masuk ke tahap wawancaranya. Yang pertama, adik tuh tahu gak yang diketahui dengan minat dan bakat? Yang diketahui aja. Yang aku tahu sih kayak apa ya, kalau kita punya bakat itu, terus ya ada kesempatannya kita boleh kayak ikut terus ngembangin bakat kita. Jadi kayak kalau di sekolah kan ada sekarang English Club gitu, kalau Ada English Club ya? Oh ya. minat sama bahasa Inggris. Nah, ya minat itu biasanya minat tuh yang kita suka tapi tuh belum tentu kita
jago gitu istilahnya. Nah kalau bakat tuh itu istilahnya tuh kita udah jago tuh istilahnya gitu, istilahnya tuh udah berbakat banget lah istilahnya. Jadi di sana tuh ya, cara meningkatkan bakatnya kita seperti ada kelas klub gitu ya. Iya. Nah tadi tuh cara adik tuh biasanya tadi mengasah dengan bakatnya tuh sendiri seperti apa, misalkan kayak ikut bimbel kah, ikut eskul atau yang lainnya gitu. Ekskul sih. Oh eskul apa tuh kira-kira? Aku ikut basket. Oh ikut basket ya. Iya. Selain basket ada apa aja lagi? Ada basket, Voli, bulu bulu tangkis. tangkis, Kalau oke. yang akademiknya mungkin math club sama English club. Oh iya siap. Berarti cara mengasahnya itu dengan tadi ikut eskul ya berarti ya. Tapi kalau ikut bimbel ikut gak belum ya? Belum. Oh belum. Terus menurut adik nih fasilitas sekolah tuh dalam menunjang bakatnya siswanya sudah memadai belum? Tadi seperti ada lapangan, terus juga perpus, lab dan lain sebagainya. Oh sudah. Sudah ada ya? Sudah. Bisa diceritakan gitu apa? Ada lapangan apa aja di 157 gitu? Jadi kalau di lapangannya itu tuh kayak disatuin. Disatuin. Seperti lapangan basket gitu ya, di satu gitu ya. Sudahnya ada lapangan basket. Basket, voli ada gak voli sekarang? Voli ada. Voli ada ya. Kalau perpustakaannya kira-kira lengkap gak itu isinya gitu? Lengkap ya. Ada. Kalau di 157 itu SMP-nya ada lab apa aja tuh biasanya? Lab IPA. Ada lab IPA, Ada lab itu juga ada lab komputer. lab komputer ada, masih ada ya. Dan kalau sekarang tuh masih ada pelajaran TIK gak sih gitu istilah yang main komputer gitu? Iya ada. Masih ada ya? Oh masih ada. Nah terus biasanya tuh kalau menurut pandangan adik tuh gimana pengajaran gurunya tuh beragam gak istilahnya? Kalau di sana tuh istilahnya gurunya monoton nggak apa istilahnya membosankan gitu, kalau enggak ceramah aja atau biasanya tuh guru mengajak ke luar kelas, kalau enggak belajarnya tuh kayak misalkan pergi ke taman mini atau ke lubang buaya gitu. Apakah cuma hanya ceramah aja gitu? Biasanya kalau pelajaran gitu. Pelajarannya kebanyakan ceramah. Ceramah ya, masih ceramah. Berarti masih monoton ya Masih. gurunya ya. Tapi biasanya tuh walaupun ceramah saja tuh tapi kadang gurunya nampilin video gitu istilahnya. Nampilin video ya. Ya gambar berarti ya. Nah, iya gitu. Misalkan nggak hanya itu. Tapi ada diskusi kelompok. Ada. Diskusi kelompok ada. Ya, jadi kita dalam mengasah bakat juga kadang nggak harus satu metode gitu. Jadi tuh guru harus bermacam-macam dalam menerapkan metodenya tadi seperti ada diskusi gitu kan. Terus menampilkan gambar gitu kan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya dari minat multiple intelligence itu yang adik punya tuh ada apa ya? Nah, nanti kan kalau bacain nih, seperti ada kecerdasan linguistik. Kira-kira tuh adik sendiri tuh suka gak ngarang kayak hafal nama tempat gitu, hal-hal yang kecil tuh kayak diinget banget gitu. Kayak misalkan dulu tuh misalkan di Taman Mini ada misalnya ada kolam renangan gitu istilahnya. Kalau kita habis liburan gitu tuh selalu ingat gitu istilahnya. Terus juga jago debat gitu. Kira-kira ada gak gitu istilah di kecerdasannya? Kalau yang kayak gitu sih kurang ya, berarti nggak di linguistik. Nah kalau selanjutnya tuh ada kecerdasan logis atau matematik. Kalau adik sendiri tuh suka gitu nggak? Apa? Nggak, lebih ke bahasa Inggris. Lebih bahasa Inggris berarti ya. Nah terus ada kecerdasan selanjutnya tuh spasial. Nah spasial itu tuh biasanya suka belajarnya tuh suka yang kayak gambar-gambar gitu, suka ngegambar. Terus kalau dia biasanya tuh siswa itu dia bakal paham kalau ditampilin gambar. Dia tanpa misalkan kalau dijelasin kan orang ada yang teori aja gitu ya, ceramah gitu. Nah tapi dia kalau udah ngeliat gambar langsung paham tuh. Nah adik sendiri tuh seperti itu gak? Atau seperti itu? Oh, berarti ada kecerdasan spasial gitu. Nah selanjutnya ada kinestetik. Suka olahraga gak? Lumayan suka olahraga. Nah, ya jadi itu kecerdasan kinestetik tuh salah satunya ada suka olahraga. Dia tuh kayak aktivitas fisik di luar tuh dia sangat suka gitu. Nah selanjutnya tuh ada kecerdasan musikal. Suka dengerin musik gak? Suka kan, suka pasti ya. Apa lagu BTS? Oh masih aku Lebih ke NCT. Inggris ya? NCT ya. Kalau Inggris suka gak? Suka Shawn Mendes atau One Direction? Iya. One Direction enggak? Oke. Nah terus selanjutnya tuh ada kecerdasan intrapersonal. Dia tuh biasanya tuh siswanya atau seseorang tuh suka melakukan tugasnya tuh sendirian gitu. Kira-kira lebih suka kerja kelompok atau sendiri? Kalau kelompok sih. kelompok ya, berarti kalau ada teman.
lebih kayak suka banyak teman gitu ya, lebih ngerjainnya bareng-bareng. Nah berarti itu kecerdasan interpersonal. Nah kalau interpersonal itu sama intra bedanya tadi, kalau intra itu dia lebih suka sendiri gitu kerjainnya, enakan sendiri gitu. Tapi kalau intrapersonal itu dia suka bersosialisasi, terus banyak temannya tuh, itu biasanya kecerdasan interpersonal. Nah habis itu ada kecerdasan naturalis, biasanya itu dia suka jalan di alam terbuka gitu, kayak ke hutan, terus juga ke gunung gitu. Dia lebih suka yang bersifat alam gitu dia. Terus dia tuh biasanya tuh jago mata pelajaran IPA. Kalau kira-kira adik suka gak gitu pelajaran? Enggak ya? Enggak terlalu ya berarti. Nggak suka naturalis. Nah itu kira-kira yang tadi kecerdasan tuh macam-macam. Jadi tuh misalkan adik belum tahu tuh kecerdasan tuh sekarang tuh bermacam-macam. Jadi tuh orang nggak menilai ini jago MTK berarti tuh nggak dibilang tuh cerdas banget gitu, yang paling pintar lah istilah di kelas. Tapi kecerdasan itu dinilai banyak tuh sisinya, bisa olahraga. Jadi tuh tapi emang yang paling dipandang tuh sering kayak kecerdasan matematika sih biasanya ya. Misalnya kalau orang jago MTK nih, wah pasti dia di semua bidang tuh kadang dia pintar gitu istilahnya. Kadang gitu sih nilainya tuh guru, ini orang paling pintar nih istilahnya. Tapi sebenarnya tuh guru salah sih menilai itu. Kadang ya kalau laki-laki tuh biasanya kan dia tuh olahraga sangat suka ya. Nah apalagi dia jago gitu, misalnya sangat berprestasi, tapi dia kadang nilai di akademiknya dia kurang. Tapi sebenarnya tuh tetap harus diapresiasi pendapat itu, karena dia bilang tadi kecerdasan tuh tidak hanya satu gitu, tapi bermacam-macam. Oke.